إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Kaum muslimin kaum muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta dengan kepemilikan yang hak dan khusus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkan dan curahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi kami, Rasul engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, baik keluarga khusus yaitu kerabatnya yang beriman kepadanya ataupun keluarga umum yaitu seluruh orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat dari kalangan sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian seluruh orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah dari kitab tauhid ya. Yaitu bab yang berjudul menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah. Kita sudah terangkan pada pertemuan lalu dalilnya dari Al-Quran ayat 108 surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian juga ya, kemarin kita telah masuk kepada dalil yang kedua yaitu dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang baru kemarin kita mengambil bagian awalnya. Tidak mengapa kita baca hadis ini dan kita terjemahkan ya matannya, kemudian nanti kita baca syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, berkata pengarang rahimahullah untuk pendalilan yang kedua dari hadis untuk bab ini. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan, tatkala mengutus Mu'adh ilal Yaman, ke negeri Yaman, qala lahu, Rasulullah berkata kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adh akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah, maka hendaklah dijadikan yang pertama dakwahmu kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada satu sesembahan pun yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah, ya, dalam sebuah riwayat yaitu kepada mengesahkan atau
mentauhidkan Allah. Nah, ya, ini sudah kita ya terangkan kemarin dari kalam Syekh ya Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Namun saya ya melihat kita perlu kembali membaca lafaz atau syarah ya yang dari kata syahadat alla ilaha illallah. Kemarin kita katakan bahwa kata syahadat itu dia ada unsur makna ilmu. Syahadat itu ada unsur nutqun, ilmun, mengetahui. Ya, dalilnya adalah illa man syahida bil haqq, illa man syahida bil haqq ya wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan persaksian yang hak dalam keadaan mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan itu. Berarti seseorang tidak diterima persaksiannya kalau dia tidak mengilmui apa yang dia persaksikan. Begitu pula hendaknya kita terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Jadi bukan hanya sekedar ya lafaz yang dilontarkan oleh lisan kita atau bibir kita. Kemudian ada unsur nutqun. Setelah ilmu ada unsur pengucapan. Seperti dalilnya ya ketika Abu Thalib mau wafat, Rasulullah menyuruh pamannya untuk mengucapkannya. Iya, jadi syahadat la ilaha illallah harus ada unsur mengucapkan juga. Tidak cukup untuk diyakini di hati saja. Sehingga Nabi mengatakan, wahai paman, katakanlah. Berarti dengan lisan. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya. Katakan wahai paman kalimat la ilaha illallah yang dengannya saya akan membela Anda ya di sisi Allah pada hari kiamat. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Abu Thalib ya enggan untuk mengucapkan dan mati dalam keadaan kafir. Berarti syahadat ada unsur nutqun, kemudian ada unsur hati. Apa? Sidqun, ya, dibenarkan oleh hati. Kemudian nanti ada juga unsur qabul, menerima. Yaitu syarat la ilaha illallah telah kita lewati, tapi setidaknya harus ada 3 unsur pokok lah sekurang-kurangnya. Apa? Ada ilmu, kemudian ada nutqun, kemudian ada iman. Ya, hati itu bisa sidqun atau iman, begitu. Itu meyakini atau membenarkan, kemudian kita tunduk dan patuh kepadanya. Nah, di sini Syekh rahimahullah ya setelah menjelaskan tentang kata syahadat, yang lebih penting juga kita untuk baca syarah Syekh adalah qauluhu la ilaha, perkataan Rasul tidak ada ilah. Artinya la ma'budah, tidak ada satu sesembahan pun. Jadi kata ilah itu sinonimnya apa? Ma'bud. Maka sering kita ingatkan betapa banyak kaum muslimin yang salah menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Banyak mereka menafsirkan apa? Tidak ada Tuhan yang menciptakan, berarti khaliq. Tidak ada Tuhan yang menurunkan hujan atau memberi rezeki, berarti la raziq. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan, berarti la muhyi. Padahal tidak. Semua yang disebutkan tadi itu adalah rububiyah. Ya, dari kata rabbun. Kalau rabbun ada 3 makna utama di situ. Pencipta, pemilik dan pengatur. Pencipta, pemilik dan pengatur. Sedangkan ilah salah kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, kecuali hanya Allah. Ini juga akidah Abu Lahab dan Abu Jahal yang sampai mati mereka tetap bermusuhan dan berperang dengan Rasulullah. Jadi keyakinan mereka bahwa Allah lah yang menciptakan segala-galanya, keyakinan Abu Lahab dan Abu Jahal tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka perlu kita baca tafsir ulama. Apa maksudnya la ilaha? Maksudnya adalah la ma'budah, tidak ada satu sesembahan pun. Karena ilah itu maknanya makluh, kata beliau. Ilah itu maknanya makluh, dan dia berpola
Fi'al, tapi maknanya adalah maf'ul, timbangannya ilah. Kan fi'al maknanya ma'lu, maka polanya maf'ul, ya. Maka sampai sedemikian rinci beliau untuk meyakinkan kita bahwa makna ilah itu artinya ma'bud, nanti ma'luh itu sinonimnya ma'bud. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, ya, ma'luh itu sinonimnya apa? Ma'bud, ya. Ini untuk meyakinkan kita bahwa penafsirannya harus tepat, jangan salah, ya. Karena banyak penafsiran di sana, ya. Ada yang mengatakan tadi gitu. Kemudian juga di sini kata beliau, wa indal mutakallimin, kalau menurut orang-orang yang ahli kalam, yaitu membahas ilmu tauhid berdasarkan akal, ya, atau mantik, ya, dari Yunani, ya, mantik, ilmu akal, logika. Ilah dengan makna alih. Jadi ilah berarti la ilaha kalau menurut orang mutakallimin, ya, orang Asy'ari, ya, orang ahli kalam, ya, itu makna ilah kata dia alih. Maka dia kata Syekh Ibnu Utsaimin berpola fa'il, alihun fa'ilun, wa alaihi yakunu makna la ilaha. Kalau begitu penafsirannya, jadilah makna la ilaha itu la qadira 'ala al-ikhtira', ya. Jadi makna alih itu tidak ada seorang pun yang qadir, yang mampu untuk berkreasi, ya, atau berinovasi. Jadi mereka meyakini dulu kan nggak ada dunia ini. Siapa yang menciptakan? Allah lah yang menciptakan, nggak ada sebelumnya siapapun. Berarti memang Allah mampu menciptakan dunia, tak ada misal sebelumnya, tak ada contoh. Ya, benar itu. Tapi apakah sampai di situ sudah masuk mereka kepada Islam? Tidak. Ini juga keliru. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza batilun. Kalau penafsiran orang mutakallimin seperti ini juga masih batil, tidak sah, ya. Walau qila bihadzal makna, kalau seandainya itu benar, makna itu sahih, lakanal musyrikuna alladzina qatalahumun nabi, niscaya orang-orang musyrik yang dulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam muwahhidin, orang yang sudah bisa disebut orang yang bertauhid, menunggalkan, mengesahkan, menjadikan Allah itu satu. Ya, kalau cuma keyakinan itu pada menyatukan Allah dalam penciptaan dan kemampuan menciptakan alam, berarti orang musyrik, ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, berarti dia apa? Muwahhid, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Li'annahum yuqirruna bihi, karena orang-orang musyrik Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya itu, mereka mengikrarkan, menetapkan di hati dan di lisan mereka. Apa kata mereka? Qala ta'ala, Allah abadikan dalam Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum, jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan mereka? Coba kamu tanya Muhammad kepada Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya, siapa yang menciptakan dirimu? La yaqulunna Allah, niscaya mereka pasti menjawab yang menciptakan kami adalah Allah. Berarti mereka meyakini, ya, dan juga mengucapkan dengan lisan mereka dengan mantap bahwa yang menciptakan kami Allah, ya, yang menciptakan semua manusia Allah, menciptakan alam ini Allah. Itu keyakinan orang kafir Quraisy, ya. Namun apakah mereka sudah bisa disebut muwahhidun, orang yang menauhidkan Allah, mengesahkan Allah? Belum, ya. Masuk kriteria tauhid yang sahih. Menauhidkan Allah itu intinya pada tauhid uluhiyah, ya. Karena setiap orang yang menauhidkan Allah pada tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid, ya, penyerahan seluruh ibadah hanya kepada Allah, otomatis bahwa tauhid rububiyahnya sudah ada pada dirinya. Itu otomatis. Bahkan tauhid asma wa sifatnya pun sudah terpatri pada dirinya. Itu otomatis, ya. Ini juga ada ayat Az-Zumar 38, Az-Zumar ayat 38. Ya, Syekh menukilkan lagi bahwa orang kafir Quraisy itu keyakinannya Allah itu pencipta. Wala in sa'altahum, wala in sa'altahum, dan jika, ya, dan sungguh jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrik Quraisy itu,
Man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang ciptakan langit? Jawab. Siapa yang ciptakan bumi? La yaqulunnallah. Mereka pasti menjawab apa? Mereka pasti menjawab kata Allah. Ya, Allah yang menciptakan langit seluruhnya, samawat ketujuh lapisnya, wal ard dan bumi ini. Alif lam itu bisa bermakna seluruh bumi. Ya, bisa bermakna plural atau jamak. Ya. Fa in qila, ya, kaifa yuqalu la ma'buda illallah wal musyrikuna ya'buduna asnamahum. Ini paragraf baru ya, paragraf baru. Yang jelas tadi kata la ilaha harus dimantapkan di keyakinan kita, jangan salah tafsir. Banyak sampai detik ini ya, orang menerjemahkan la ilaha itu dengan sifat-sifat ketuhanan Allah, Tuhan yang berbuat, seperti menciptakan, kemudian memiliki dan merajai, kemudian mengatur. Sedangkan la ilaha illallah, ilah situ adalah bukan rububiyah, bukan rabbun artinya. Makanya kan la rabba illallah, bukan itu, tapi la ilaha illallah. Syahadat kita la rabba illallah atau la ilaha illallah jemaah? La ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Kalau la rabba illallah, tidak ada Tuhan yang berbuat dalam alam semesta ini kecuali hanya Allah, itu juga diyakini oleh orang kafir Quraisy tadi. Sekali lagi Syekh Utsaimin mengingatkan kita, jangan pernah ragu bahwa tafsir ilah di situ adalah ma'bud, tidak ada satu Tuhan sesembahan pun ya yang disembah kecuali hanya Allah. Ini sering kita ulang-ulang biar mantap. Karena belum lama dulu saya mendengarkan di sebuah masjid ya, besar. Dia menafsirkan la ilaha illallah. Kata dia la ilaha illallah, ilah di sini adalah kata tunggal, dia adalah semacam wadah. Dia kelihatannya sempit tetapi di dalamnya mengandung makna yang sangat luas, tidak terbatas kata dia. Mulailah dia terjemahkan, tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang menghidupkan kecuali hanya Allah, tidak ada Tuhan yang mati. Ini semua adalah rububiyah. Jangan sampai kita keliru. Itu juga kita yakini, tapi tak cukup terhenti di situ. Maka tadi kita katakan, setiap hamba yang benar penafsirannya pada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, otomatis dia telah meyakini Allah telah menciptakannya. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Allah itu al-ma'lu, dari kata al-ma'lu, Allah itu. Siapa Allah yang disembah itu? Rabbil alamin. Pencipta, pengatur, pemilik, kemudian raja alam semesta ini. Kemudian kata Syekh, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana pula bisa kita katakan tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, padahal orang-orang musyrik Quraisy dulu menyembah berhala-berhala. Jadi dijawab kata Syekh bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik Quraisy itu menyembah berhala, berhala Hubal, berhala banyak, Manat dan seterusnya, Lata itu mereka sembah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu mereka sembah adalah bighairi haqqin, tidak hak, tidak benar sesembahan seperti itu. Fahum wa in sammauha alihatan fa uluhiyatuhu batilah. Sekalipun mereka menamakan patung-patung mereka itu Tuhan, maka ketuhanannya adalah batil. Ketuhanan untuk disembah adalah batil. Fa uluhiyatuha batilah wa laysat ma'budatin bihaqqin, dia tidaklah sesembahan yang hak. Walidzalika idza massahumud-dur, coba kita perhatikan, apabila patung-patung itu dikenai dan ditimpa oleh bahaya, apabila mereka penyembah-penyembah patung itu dikenai oleh bahaya, laja'u ilallah, mereka kembalinya bukan ke patung, tapi kembali kepada apa? Kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Wa akhlasu lahuddin, mereka ikhlaskan doa mereka kepada Allah. Wa ala hadza la tastahiqqu an tusamma alihatan. Berdasarkan penafsiran ini,
sebenarnya patung-patung itu tidak pantas dan tidak berhak untuk disebut Tuhan yang disembah. Iya. Fahum ya'budunaha, memang mereka menyembahnya, wa ya'tarifuna bi annahum la ya'budunaha, tetapi juga mereka mengakui sesungguhnya mereka tidak menyembah patung-patung itu illa li ajli an tuqarribahum ilallahi faqat, kecuali demi taqarrub kepada Allah. Artinya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai tawassul atau wasail, perantara, dan ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Maka itu adalah murni kesyirikan. Murni kesyirikan. Hatta kepada Nabi Muhammad, kita arahkan dulu doa kita kepada Nabi Muhammad, tapi maksud kita biar lebih makbul di sisi Allah. Boleh? Enggak. Ini murni syirik. Itulah syirik. Di antara kemurnian syirik seperti itu, yaitu ada wasail, perantara dalam ibadah atau doa, sebelum ditujukan kepada Allah. Itulah dulu kaum Nuh lagi. Kaum Nuh itu, yaitu Waddun, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu, mereka bukan berarti tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, cuma nggak lurus, menyimpang dulu, agar menurut zon atau praduga atau sangkaan keliru mereka itu akan lebih dikabul, lebih diijabah, lebih diterima. Jadi adalah batil karena tidak pernah disyariatkan seperti itu, dan ibadah adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dipaling-palingkan kepada siapapun, apapun, dan semulia apapun. Walaupun mungkin malaikat yang paling mulia, walaupun mungkin nabi yang paling mulia, enggak boleh. Apalagi orang soleh, termasuk juga orang soleh, tidak berhak untuk dijadikan tawassul atau wasail atau wasaid dalam doa atau peribadatan. Faja'aluha wasilatan wa zari'atan. Jadi mereka dulu menjadikan patung-patung itu sebagai perantara dan penyebab. Jadi supaya lebih menjadi penyebab lebih diterima doa saya nih gitu. Supaya lebih cepat dikabul, dimakbul, diijabah oleh Allah, maka saya jadikanlah perantara doa saya mereka soleh itu, orang soleh, orang baik, Waddun, Suwa. Tapi sebagian patung yang disembah oleh orang Quraisy itu zahirnya juga orang yang baik sekali, seperti melayani para manusia yang berhaji, kemudian juga menyediakan air, makanan dan seterusnya. Nah, wa bihadat taqdir la yaridu alaina iskalun fi qaulir rusuli liqaumihim u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. U'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada satu sesembahan pun yang kalian miliki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini benar bahwa tidaklah bisa dibenturkan dengan pertanyaan orang tadi, ada unek-unek, kok bisa kita katakan la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kalau tidak kata benarnya, ada masalah. Dia tadi kan ingin membuat semacam syubhat, kerancuan, la ilaha illallah, tidak ada satu sesembahan pun kecuali Allah. Kita katakan tidak ada satu sesembahan pun yang benar kecuali Allah. Kalau tidak ada kata benarnya, itu nanti ada iskal, ada muskil, ada masalah. Tidak ada satu sesembahan pun kecuali hanya Allah. Apakah benar begitu? Karena orang kafir Quraisy kemarin menyembah patung-patung mereka, kata dia. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, itu semua sesembahan yang batil. Itu semua sesembahan yang tidak benar, bukan sesembahan yang hak. Maka Al-A'raf 59, sembahlah Allah, tidak ada satu sesembahan pun yang kalian miliki kecuali hanya Dia, itu adalah hak. Maksudnya hanya Allah lah sesembahan yang benar, yang hak, sedangkan sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Li'anna hadhil ma'budati la tastahiqu an tu'bada, karena sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah ini tidak pernah berhak, tidak pernah layak, tidak pernah pantas untuk disembah. Balil ilahul ma'budu haqqan huwa Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sesembahan yang senantiasa diibadati secara hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa fi qaulihi, dalam sabda Nabi,
la ilaha illallah, ya. Di sini ada nafyul uluhiyah li ghairillah. Dalam kalimat itu harus ada rukun pertama dalam la ilaha illallah itu, jemaah. Apa? Meniadakan seluruh ketuhanan yang disembah. Yaitu Tuhan itu ada dua dalam bahasa Arab. Ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rabbun, Tuhan yang berbuat. Kalau Tuhan yang disembah menuntut perbuatan kita. Jadi kita esahkan perbuatan kita untuk Dia. Kalau perbuatan itu sudah di ranah ibadah, itu namanya Tuhan apa? Tuhan yang berbahasa Arabnya ilah. Nah, jangan salah paham ya. Kalau Rabbun Tuhan juga, tapi maknanya apa? Tuhan yang berbuat. Kita esahkan Allah itu dalam perbuatannya, dalam mencipta, dalam merajai atau memiliki, kemudian dalam mengatur alam semesta. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la ilaha, ini ada peniadaan, penafian, ya, al-uluhiyah, Tuhan yang disembah untuk selain Allah. Jadi kita tidak menyembah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan manusia, Tuhan syaitan, apapun. Ya, kalau sudah Tuhan disembah, itu kita nafikan seluruhnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatuha lillah. Kemudian ada rukun kedua la ilallah itu apa? Illallah. Kalau ditanya oleh orang, ada berapa rukun la ilallah? Dua. Pertama, nafyul uluhiyah dengan kata la ilaha. Tidak ada satu Tuhan sesembahan pun. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak terhadap sifat untuk disembah. Ya, maka di sini ada nafyu al-uluhiyah, menafikan, ya, sifat ketuhanan Tuhan yang disembah. Itu kata la ilaha itu. Kemudian menetapkannya hanya untuk Allah, ya. Menafikan, ya, seluruh sesembahan selain Allah, kemudian menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'at bi tariqil hasri, karena itulah kalimat la ilaha illallah itu adalah datang dalam bahasa Arab dengan sebutan kalimat al-hasr, ha sad ra. Hasr itu kalau secara harfiahnya itu artinya yaitu mengepung. Artinya kalimatnya kalimat sempit. Ya, kalimat-kalimat sempit, sehingga maknanya hanya, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Karena bisa saja al-ilahu Allah, Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini kalimat dalam bahasa Arab enggak sempit. Orang yang mengucapkan ilahi Allah, sesembahanku adalah Allah, itu dia bisa mendua. Makanya pernah kita contohkan dulu kan? Ya, anti jamilah, kata kita ke istri kita, kamu cantik wahai istriku. Mungkin dia sudah hidungnya mungkin sudah ngembang, ya. Padahal itu belum tauhid, itu bisa mendua dalam hatinya lain, masih ada lagi yang cantik juga, yang kedua, yang ketiga selain kamu. Tapi ketika dia bilang, ya, tidak ada seorang pun wanita yang cantik kecuali hanya kamu, itu tauhid. Nah, itu tauhid, ya. La jamilata illa anti, umpamanya. Maka itu tauhid, karena dia sempit, ya. Jadi kalau ditanya oleh orang apa rukun tauhid, dia memang harus seperti ini. Di antara kalimatnya yaitu penafian, kemudian penetapan. Nah, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, meneruskan tidak meneruskan syarah dari kalimat-kalimat hadis yang tersisa. Kalimat hadis tersisa adalah yaitu kata Rasulullah dalam hadis itu, sesungguhnya engkau Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah dijadikan yang pertama isi dakwahmu kepada ahli kitab itu adalah persaksian tidak ada satupun Tuhan sesembahan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dalam sebuah riwayat, kepada mengesahkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, lalu jika mereka telah mentaatimu terhadap itu syahadat tadi. Jadi dakwah itu ternyata dia ada step-nya, langkah-langkahnya, ya. Langkah pertama tauhid, ya. Kalau mereka telah menerima itu wahai Mu'adz, fa'alimhum, maka beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka
5 kali salat fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dalam ayat itu kata ulama, ini ayat yang menyuruh kita salat 5 waktu. Tegakkan salat ketika matahari tergelincir hingga pertengahan malam. Berarti zuhur tergelincir, kemudian nanti hingga pertengahan malam, berarti ada asar, ada maghrib, ada isya, terhenti di pertengahan malam. Maka pendapat yang terkuat, yang sahih, kata Rasulullah pun jelas. Apa kata Rasulullah? Waktul isya'i ila muntasafil lail. Waktu isya adalah sampai pertengahan malam. Orang yang terbiasa tidur setelah maghrib, nanti salat jam 3, khawatir salat isyanya enggak terima oleh Allah. Ya. Karena hadis Nabi jelas, apa kata Nabi? Ya, waktul isya'i hatta muntasafil lail. Waktu isya itu hanyalah sampai pertengahan malam, ya, sekitar jam setengah 12 atau jam 12 begitu, ya. Maka ini 5 waktu, ya, sehari semalam itu zuhur, asar, maghrib, isya, wa qur'anal fajr, dan tegakkan, ya, salat fajar. Nah, fa innahum ata'uka lidzalik, lalu Mu'adz, jika mereka telah menerima kamu dalam dakwah yang kedua, yaitu salat yang diwajibkan 5 kali sehari semalam itu, fa'alimhum, lalu beritahu mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah memfardukan atas mereka sedekah wajib, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan. Subhanallah, zakat dikatakan Rasulullah dikembalikan. Artinya apa? Kita wajib meyakini bahwa harta yang sudah kena zakat itu, ukuran zakat wajib itu bukan hak dia. Rasul bilang begitu, aturan Allah, sami'na wa ata'na. Benar itu, bahwa zakat disebut zakat pakai zai, zakah mensucikan. Ya. Jadi ketika orang kaya yang bakhil nggak mau berzakat, dia nggak suci, hartanya nggak suci. Ya, baru dia disebut suci ketika dia tunaikan zakatnya. Shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim, sedekah wajib yang diambil oleh amil-amil zakat. Zaman Nabi dulu ada amil. Kalau zaman sekarang amilnya, ya, dia lebih kepada amil-amil terbatas, ya, per masjid. Kalau dulu memang pemimpin tertinggi, kalau ibaratnya Indonesia berarti presiden yang menuju amil itu begitu. Ya. Ya. Diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Jangan dicemooh, jangan diremehkan orang-orang fakir. Kata Nabi sallallahu, hal tunsaruna wa turzaquna, ya, au tumtarun, ya, illa, ya, min fuqaraikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak diberi rezeki, kalian tidak diberi hujan, kalian tidak diberi kekayaan kecuali karena ada orang fakir di tengah-tengah kalian. Ya. Subhanallah, maka mereka cuma punya hak zakat, kelebihan dari harta kita. Orang-orang yang punya harta lebih dari nisab, lebih kurang mungkin sekarang kata ulama kita sekitar 40 juta, ya, sudah sampai setahun maka keluarkan 1 juta. Cara ngitungnya 41, ya. Berarti kalau 40 juta 1 juta, kan begitu. Kalau 40 juta berapa? 1 juta, karena 41 untuk ngitungnya. Ya, untuk ngitungnya 41 kita punya harta, berarti keluarkan 1. Itu untuk ngitung. Tapi batas terbawahnya atau nisab, ya, standar minimalnya berapa tadi? Itu sekitar kalau diuangkan, ya, lebih kurang 40 juta. Itu ada kajiannya atau pembahasannya di bab zakat. Itu kembali kepada nanti harga emas. Nah, harga emas atau harga perak. Nah, fa innahum ata'uka lidzalika, lalu mereka telah menerima dakwahmu tentang zakat. Dakwah yang ketiga itu, wahai Mu'adz, fa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhkan dirimu dari mencoba-coba melobi harta terbaik mereka. Udah mereka keluarkan zakat, orang kaya tadi, masih juga kita ingin mendekati dia supaya harta-harta terbaiknya dia keluarkan juga kepada kita. Ditegur oleh Nabi, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu zalim. Itu zalim. Kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum. Mu'adz, kalau kamu lakukan itu kamu zalim, Mu'adz. Takutlah kamu, ciutlah kamu, khawatirlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan sekalipun yang terzalimi itu adalah kafir. Ya, takutlah kita kepada dakwah
atau doa orang yang seperti itu. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada satu pembatas pun antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Doa orang terzalimi itu makbul. Hati-hati zalim, Pak. Punya tetangga kafir, jangan karena sekedar kafirnya kita salah bersikap kepada dia, ternyata dia mengeluhkan kepada Allah, Allah terima keluhannya, kemudian kita pun dibalas kezaliman orang itu oleh Allah kepada kita, waliyadzubillah. Naam. Nah, itu terjemahan dari hadis. Sedangkan Syekhuna Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tidak menjelaskan sampai akhir. Maksudnya beliau cuma menjelaskan kalimat yang tadi terpenting, yaitu sebagai syahid, sebagai kalimat dalil untuk bab ini. Bab ini tadi berbunyi apa? Yaitu mengajak, menyeru, mendakwahi manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Di situ tadi kan Syekh Ibnu Utsaimin fokusnya mengulang apa? Yaitu pembahasan pada kalimat apa tadi? Syahadat la ilaha illallah. Karena memang di situ letak pendalilannya. Sedangkan salat, zakat dan sampai akhir tadi itu adalah sambungan hadis yang setelah syahadat itu. Naam, barakallahu fiikum. Nah, sedikit kita lanjutkan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga untuk bab ini. Walahuma, ini juga riwayat mereka berdua. Siapa mereka berdua ini, jemaah? Mereka berdua di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena hadis sebelumnya juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, makanya buku tauhidnya Syekh Muhammad ini adalah buku aman. Ayat-ayat, hadis-hadis, banyak hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Muslim, muttafaq alaih. Tengok, Bukhari Muslim tadi, sekarang Bukhari Muslim lagi. Subhanallah. Sehingga ulama banyak merekomendasikan untuk kalau ingin ringkas mengerti akidah, kuasai kitab tauhid saja satu. Kalau hadis, Bulughul Maram satu. Nah, itu. Kuasai, hafalkan, pahami, udah menjadi seorang alim lah begitu. Seorang alim yang singkat gitu. Sampai seperti itu ada yang ngomong seperti itu. Subhanallah. Walahuma, dan ini juga riwayat mereka berdua. Itu Bukhari dan Muslim rahimahumallah. An Sahl bin Sa'din, dari sahabat mulia Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, yauma Khaybar, di hari peperangan Khaybar. Khaybar itu semacam sebuah daerah yang di situ ditempati oleh orang-orang Yahudi. Mereka membatalkan perang, membatalkan janji dengan Rasulullah, maka Rasulullah serang mereka. Nah, maka Rasulullah serang mereka. La u'tiyanna, apa kata Nabi dalam hadis ini, jemaah? La u'tiyanna ar-rayata ghadan, saya sungguh akan memberikan bendera perang ghadan, besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, seorang laki-laki kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wa yaftahullahu ala yadayhi, yaftahullah, Allah menetapkan kemenangan melalui dua tangannya. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah tidak menjelaskan dengan penjelasan yang panjang. Kita lanjutkan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Jadi kata Nabi, besok berarti mereka nyampe sore. Besok itu ana akan kasih, kata Nabi,
bendera perang, Anda percayakan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan mencintai Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, maka orang-orang pun di malam itu menerka-nerka, ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberikan bendera kepadanya di antara mereka. Iya. Tayyib, sebelum sampai di situ sedikit kita kembali pada kata yuhibbullahu wa rasuluhu, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Syekh kita mengatakan, mengingatkan kita di sini sabda Nabi, laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini Rasul menetapkan cinta ada pada Allah dan juga ada pada hamba Allah. Maksudnya Allah dicintai, Allah mencintai. Iya. Allah mencintai, Allah dicintai. Allah dicintai, Allah mencintai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, minal janibain, dari dua sisi ada keterkaitan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi di sini. Saya akan berikan besok bendera perang kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah itu wajib kita yakini, Dia bisa dicintai dan Dia bisa mencintai. Apa masalahnya? Ini kita tegaskan karena memang juga Syekh ingin memantapkan akidah kita. Banyak orang cinta nggak mungkin ada pada Allah, itu pada manusia yang dia memiliki kelembutan hati. Kan begitu. Subhanallah. Riqqah kata dia. Allah nggak mungkin cemen, lembut, apa gitu, pink hatinya, nggak mungkin kata mereka begitu, dan lebih kurang. Subhanallah. Syekh mengatakan enggak. Allah dicintai, Allah mencintai. Ya. Waqad ankara hadza ahlu ta'til. Sifat ini telah diingkari oleh orang-orang yang ahli mengingkari sifat Allah. Di antara sifat yang diingkari oleh ahli mengingkari sifat Allah, itu adalah sifat Allah mencintai dan Allah dicintai. Iya. Maka mereka mengatakan waqalu al-muradu bi mahabbatillah lil 'abdi. Yang dimaksud dengan cinta Allah kepada si hamba, isabatuhu au iradatu isabatihi, pemberian Allah kepadanya pahala. Diselewengkan. Ya, memang susah Allah mengucapkan untuk memberi pahala. Kok dengan kata-kata mencintai atau dicintai? Subhanallah. Atau keinginan Allah untuk memberinya pahala, diselewengkan dengan kata keinginan. Ya, keinginan atau kehendak. Kemudian kata Syekh melanjutkan wal muradu bi mahabbatil 'abdi lillah. Orang-orang yang mengingkari sifat cinta ini dari hamba pula, maka mereka menjelaskan ini dimaksud dengan cinta hamba kepada Allah mahabbatu thawabih, yaitu cintanya si hamba ini kepada pahala yang Allah sediakan. Ya, wa hadza tahrifun lil kalami an zahirihi. Ini adalah penyelewengan, penyimpangan kriminal yang besar terhadap kalam Allah dari zahirnya. Ketika tidak ditemukan tafsirnya Al-Quran, terutama berbicara tentang sifat Allah, maka kita yakin di atas zahir kalam Arabnya. Termasuk masalah cinta ini. Kalau seandainya perlu diterangkan, pasti sudah diterangkan oleh Nabi. Kalau perlu dijelaskan, pasti dijelaskan oleh Nabi. Kalau Nabi jelaskan, pasti dinukilkan oleh sahabat. Dan itu nggak ada. Kalau seandainya dinukilkan, pasti ditemukan hadisnya. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak, jemaah. Subhanallah. Ini adalah penyimpangan, penyelewengan, kriminal, kejahatan terhadap kalam Allah, dipalingkan, diselewengkan dari zahirnya. Mukhalifun, menyelisihi li ijma'is salafi minas sahabati wat tabi'ini wa aimmatil huda wat tabi'ina wa aimmatil huda, menyelisihi konsensus, ijma', kesepakatan salaf dari generasi sahabat, tabi'in dan imam-imam petunjuk dalam agama ini setelah mereka. Wa mahabbatullahu ta'ala sabitatun lahu haqiqatan. Sifat cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya adalah benar adanya, sabitah, tetap, tidak bisa dirubah. Lahu, itu milik Allah, ada sifat itu. Hakikatan, secara hakikat, secara hakiki.
bukan majazi atau majas atau kiasan. Nah, ya, Allah cinta apa masalahnya? Ya, tapi jangan dipahami cinta Allah itu seperti cintanya makhluk. Nah, itu yang salah. Melogikakan cinta Allah kepada sejauh apa yang ditangkap oleh logika manusia itu sendiri. Ini yang keliru. Ya. Azan gimana? Baik. Ini tanggung programnya. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik, jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit ta'liq komentar Syekh tentang kalimat Nabi, besok saya akan berikan bendera perang kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini tadi ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa mahabbatullah ta'ala sabitatun lahu haqiqatan. Allah memiliki sifat cinta itu sabit, itu benar adanya lahu bagi Allah secara hakikat. Yakin ini jemaah. Jangan pernah nanti ketemu, jangan pernah mau terpedaya. Banyak orang terpedaya dengan tafsiran-tafsiran yang menyimpang dalam bab ini. Ini bab tauhid asma was sifat. Wajib kita luruskan akidah kita di bab ini. Kafir ustaz, ya enggak kafir, cuma ngeri. Ya, waliyazubillah, karena dia bagian dari tauhid. Ya, bagian dari tauhid. Ya. Wahia, dan sifat cinta yang dimiliki oleh Allah itu min sifatihil fi'liyah, dari sifat-sifat yang bersifat perbuatannya. Jadi sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Ya, seperti itu. Wa kullu syai'in min sifatillah, setiap sesuatu dari sifat Allah yakunu lahu sababun,
yang memiliki sebab, fahuwa minas sifatil fi'liyah, maka dia adalah di antara sifat-sifat perbuatan Allah. Wal mahabbatu laha sababun, dan sifat cinta Allah itu memiliki sebab. Ya, Allah mencintai ya orang yang salat, ya, orang yang beriman, ya, orang yang taat, orang yang beragama Islam, orang yang bertakwa. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang telah membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Berarti Allah mencintai keimanan, Allah mencintai kita beriman, Allah mencintai keimanan, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, faqad yubghidullahu insanan fi waqtin. Terkadang Allah memurkai seorang insan di satu waktu, wa yuhibbuhu fi waqtin, dan Allah mencintainya di waktu yang lain, li sababin minal asbab, karena satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Tinggal kita baca ya ayat dan hadisnya. Di antara penyebab Allah murka apa? Umpamanya murkanya Allah pada murkanya orang tua, kan begitu ya. Maka kita jangan cari-cari ya murkanya orang tua, karena akan menghasilkan murkanya siapa? Allah. Itu contohnya begitu ya. Nah, ini perlu kita ingat jamaah, bahwa Allah mencintai, ya Allah mencintai ya. Allah dicintai, Allah dicintai, tidak ada masalahnya. Tinggal kita jangan mentamsil-tamsilkan atau mentaswir atau menggambar-gambarkan atau mentakyifkan ya, menerangkan cinta Allah itu seperti ini ya. Cintanya itu salah. Tidak akan pernah tergambar, tak akan pernah ya tercapai oleh akal manusia ya seperti apa sifat cintanya Allah kepada makhluknya, karena ya kaifiyahnya kita nggak tahu ya. Jadi kita tetapkan makna iya, tapi kita serahkan seperti apanya kita nggak tahu ya. Seperti apanya Allah tinggi di atas arsy kita nggak tahu, tapi makna istawa tinggi, apa masalahnya ya? Karena kita nggak tahu, kita tidak menjelaskan. Kalau ditanya kita, pertanyaan kamu justru dibilang oleh Imam Malik itu bid'ah. Kalau ada orang bilang seperti apa cintanya Allah itu kepada kita, kita bilang pertanyaan Anda adalah pertanyaan bid'ah, karena begitu. Tapi wajib kita imani Allah mencintai dan dicintai. Ya, diterangkan oleh Allah sendiri melalui lisan nabinya, seperti dalam hadis ini atau dalam ayatnya, dalam firman-Nya umpamanya. Kita ingkari, waliyadzubillah. Ini adalah ya kesesatan, kekeliruan dan kesalahan yang besar, yaitu mulhid, mengingkari sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai di sini dulu, insyaallah kita titik. Besok atau pertemuan berikutnya, pekan depan kita lanjutkan syarah Syekh Ibnu Utsaimin terhadap hadis ini. Itu dari yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum. Nam wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.